Apakah mungkin orang yang hidup bisa ketemu orang yang mati dalam mimpi? Jawabannya mungkin. Dan kejadiannya diakui bahkan pernah terjadi di kalangan para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, mengisyaratkan akan hal itu. Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lah zat yang mewafatkan jiwa ketika sudah waktunya mati, dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika sedang tidur. Maka saat Anda tidur itu wafat sesaat, saat Anda tidur itu kematian sesaat. Wa yumsikul lati qada 'alaihal maut, lalu Allah tahan jiwa yang sudah Allah tetapkan untuk mati sehingga enggak balik lagi ke jasadnya. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang sudah waktunya, yang masih hidup, sehingga dia bisa kembali ke jasadnya ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, yaitu sampai umurnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa pada saat hamba itu tidur, arwahnya ditahan oleh Allah, lalu arwah ini bisa ketemu dengan arwah orang yang sudah meninggal. Kemudian ketika bertemu mereka berpisah, yang satu balik ke jasad, yang satu tetap ditahan karena orangnya sudah mati. Kejadian itu bisa terjadi sekali, dua kali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka mungkin saja antara arwah orang yang hidup dengan arwah orang yang sudah mati ketemu dalam mimpinya orang yang hidup tadi. Mimpi orang yang hidup, arwahnya ditahan oleh Allah, lalu ketemu dengan arwahnya orang yang sudah mati. Ini disebutkan dalam keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dulu ada seorang sahabat namanya Qais bin Syammas. Sahabat ini sahabat yang saleh, dan beliau pernah ikut sebuah peperangan, kalau nggak salah perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang melawan nabi palsu Musailam al-Kadzab, dan beliau meninggal dalam peristiwa perang itu. Tapi baju besi beliau dibawa oleh orang lain, dibawa oleh kaum muslimin yang lain. Maka kemudian ada salah satu sahabat yang mimpi ketemu beliau. Kemudian orang ini bercerita, sahabat yang sudah mati ini bercerita, baju besi saya dibawa oleh si A. Si A berada di tenda sebelah sini dan ditaruh di wadah ini, disebutkan dengan detail. Akhirnya mimpi tadi dilaporkan kepada Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Lalu panglima perang Khalid bin Walid ini menyetujui, kita periksa tenda itu. Diperiksa tenda itu dan betul ada baju besi tadi. Nah, ini bukti nyata bahwasanya kejadian orang yang tidur arwahnya bisa ketemu dengan orang yang sudah mati. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahih. Anda bisa lihat ada salah satu tulisan saya tentang itu di konsultasisyariah.com, tentang pertemuan antara arwah orang yang hidup dalam mimpi dengan arwah orang yang sudah mati. Maka mungkin saja itu ibu, sebagaimana kita mungkin ketemu Rasulullah SAW dalam mimpi. Dalam posisi ketika kita ketemu seperti itu dalam mimpi, kita memang tidak bisa memaknai itu maknanya apa. Ya, pertemuan saja. Bisa jadi yang bersangkutan berdiskusi, bisa jadi diam saja. Namun sebagai anak, baik ketemu arwah orang tua maupun tidak ketemu, tugas anak apa? Tugas anak doakan orang tua. 1, 2, kalau Anda punya harta, sedekah atas nama orang tua. Yang ketiga, ya, menjalin silaturahmi dengan keluarga. Yang keempat, jaga amal soleh orang tua. Misalnya bapak dulu pernah wakaf ini, jaga, dirawat. Bapak dulu ngajari saya seperti ini, jaga. Ilmunya yang diajarkan oleh sang bapak, ketika diamalkan oleh anak, maka bapak dapat pahala enggak? Dapat. Itu hal-hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua pasca kematiannya. Jadi kalau Anda punya harta, sedekahlah atas nama
orang tua, wakaf atas nama orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima wakaf itu dan nanti beliau mendapatkan kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam.